بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Qur'an wa syahrul mubarak. Wassalatu wassalam ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita telah berada di hari ke-13 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah, saya harap semoga pemirsa di rumah tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama bacaan surah Az-Zumar ayat 49. Dan insya Allah ayat ini akan menjadi pengantar materi kita beberapa menit ke depan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir di studio narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Dulsukmi Kasim LC MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Lancar puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz berkaitan dengan ayat yang telah kita dengarkan tadi, yaitu surah Az-Zumar ayat 49. Nah ayat ini berkaitan erat atau membahas tentang ujian dalam Al-Quran. Seperti apa itu Ustadz? Isi kandungan atau penjelasan dari surah Az-Zumar ayat 49. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saimin, saimat, di mana saja Anda berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz Asfar adalah Quran surah Az-Zumar ayat 49. Isinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan kepada kita sekalian, hambanya, tentang salah satu konsep atau salah satu nasihat tentang bagaimana kita memaknai dan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ujian. Ya. Penting untuk kita fahami bersama bahwasanya masalah ujian ini adalah sebuah keniscayaan bagi siapapun yang hidup di muka bumi ini, karena dunia ini adalah tempat di mana ujian berlangsung. Ya. Sementara di akhirat adalah tempat untuk menuai daripada apa yang kita telah jalani di dunia ini. Kalau istilahnya Imam Ibnu Taimiyah, ad-dunya amal wal akhirah thawab. Ya. Oleh sebab itu maka penting untuk mengetahui tentang apa itu ujian.
Nah, di dalam ayat ini Allah memulai ayatnya dengan kalimat idza massal insana durrun da'ana. Apabila manusia ditimpa, ya, apabila manusia ditimpa bencana atau bahaya atau kemudaratan, karena kata durrun di sini adalah berkonotasi segala macam bentuk hal-hal yang berbahaya bagi manusia atau membahayakan kehidupan manusia atau mencelakakan kehidupan manusia, ya, atau bisa menimpa manusia dan membuatnya tidak berdaya. Maka bencana atau apapun yang tadi disebut dengan kemudaratan ini, kata Allah, apabila manusia kami timpakan kepada mereka kemudaratan atau bencana, da'ana, buru-buru mereka berdoa, buru-buru mereka datang kepada kami. Tetapi lucunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus menceritakan kepada kita sikap umum manusia setelah melewati sebuah ujian yang dirancang oleh Allah tadi. Ya. Bahwasanya idza khawwalnahu ni'mah, ya. Tapi apabila kami sudah ganti dan membuat bahaya atau bencana tadi sudah berlalu, maka manusia akan berkata innama utituhu ala ilm. Oh, ini nikmat yang sedang kita sudah rasakan ini. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan skenario Tuhan. Ini nikmat kita peroleh karena keberuntungan kita. Ini nikmat, ya, atau situasi yang sudah nyaman, situasi yang sudah aman. Ini berbagai macam fasilitas yang kita sudah dapatkan setelah tadinya mendapatkan kesusahan. Ini adalah utituhu ala ilm. Kita dapatkan karena kecerdikan dan kecerdasan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada kita bahwasanya ketahuilah sesungguhnya skenario Tuhan mendatangkan kemudaratan, bencana, itu semua adalah balhiya fitnah. Itu sebenarnya ujian Tuhan. Termasuk ujian Tuhan adalah dalam konteks ini bagaimana Allah ingin melihat apakah setelah manusia digantikan sesuatu yang tidak nyaman menjadi sesuatu yang nyaman, diberikan sesuatu yang menggembirakan, apakah dia nanti akan sama khusyuknya, sama ketergantungannya, dan sama caranya berharap dan segera datang kepada Tuhan, menyeru kepada Tuhan setelah dia diberikan nikmat. Sebenarnya itu yang diinginkan Tuhan lewat ayat ini. Nah, makanya Allah mengatakan bal hiya fitnah. Itu sebenarnya kami rancang, kami datangkan, silih berganti antara mudarat diganti dengan nikmat. Hiya fitnah, itu ujian kami, kata Allah. Ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, kata Allah. Nah, itulah tadi makanya saya katakan ini sikap umum manusia. Ya. La ya'lamun, mereka tidak paham dan tidak sadar sebenarnya ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan seseorang dan kesabarannya di dalam menghadapi dan merespon sebuah bencana. Ya, saya kira itu secara singkat isi daripada ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai ujian, ya. Sebagai agar supaya manusia bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada ujian yang. Iya, jadi betul. Jadi ini adalah cara Allah untuk menguji manusia. Kita lihat terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan ayat ini turun. Dan ini yang paling menarik sebenarnya untuk kita kontekstualisasi ayat ini dalam konteks kekinian. Ayat ini turun terkait dengan seorang sahabat Nabi, yang bernama Hudzaifah bin Mughirah. Hudzaifah bin Mughirah ini adalah seorang ketika dia belum masuk Islam itu orang kaya raya, banyak budaknya, ada di mana-mana budaknya. Ya. Lalu kemudian sebelum masuk Islam pada era di mana Ka'bah itu dipugar kembali,
Lalu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, waktu itu usianya masih sekitar 25 tahun, terjadi peristiwa di mana Hajar Aswad itu akan dikembalikan ke posisinya semula. Maka cara Nabi agar supaya bisa mengembalikannya adalah cara yang paling santun sebagai seorang yang mendapatkan amanah, karena dalam sejarah diceritakan bahwasanya siapa ya saja yang bisa yang melewati hari ini dari pintu kota Mekah ini, maka itulah orang yang kita akan percayakan mengembalikan Hajar Aswad ini. Dan kebetulan yang lewat adalah Muhammad. Begitu Nabi Muhammad kemudian disuruh untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya, Nabi kemudian menghamparkan dia punya sorban, lalu kemudian menaruh Hajar Aswad di atasnya, lalu menyuruh semua pemuka Quraisy untuk memegang pinggir-pinggir daripada sorban itu supaya satu batu, tetapi semua orang punya kontribusi untuk mengangkat batu itu. Nah, salah satu yang memegang di situ adalah Hudzaifah bin Mughirah. Nah, saat itu Hudzaifah adalah seorang kafir. Dia belum memeluk Islam, belum terketuk hatinya masuk Islam. Nah, pada saat itu setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Hudzaifah bin Mughirah masih dalam kekafirannya, maka turunlah ayat ini. Saat itu Hudzaifah bin Mughirah karena bergelimangan harta, banyak budaknya di mana-mana, dia termasuk orang yang kemudian mencemooh Nabi. Dan berusaha menggagalkan dakwah Rasulullah SAW. Lalu ketika dia dengan bangganya mengatakan, ini saya punya banyak fasilitas, ini bukan karena Allah, ini bukan karena Tuhannya Muhammad, tetapi ini adalah kecerdikan saya, ini adalah kecerdasan saya untuk mengumpulkan harta, karena saya punya banyak unta, banyak pembantu-pembantu yang bisa saya kerahkan untuk berdagang ke Syam, ke Yaman, kemana saja. Maka turunlah ayat ini untuk menegur kepada Hudzaifah bin Mughirah bahwasanya, katakan kepada dia Muhammad bahwasanya sesungguhnya balhiya fitnah, sejatinya gelimangan harta yang Anda peroleh wahai Hudzaifah bin Mughirah, banyaknya budak yang Anda miliki hari ini dan semua fasilitas-fasilitas kemewahan, hiya fitnah, sejatinya itu adalah fitnah, ujian bagi Anda. Lakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi sesungguhnya dia tidak sadar dengan itu. Nah, ini saya kira menarik untuk kita kontekskan dengan kondisi kekinian, bahwasanya tidak sedikit orang yang sangat mengandalkan mereka punya kemampuan. Baik jaringannya, baik mengandalkan dia punya mengandalkan dia punya harta yang mungkin 7 turunan tidak bakalan habis. Dia mengandalkan keluarganya yang begitu besar, ada di mana-mana. Dia mengandalkan relasi-relasi bisnisnya yang begitu sangat solid mendukungnya dan memberikan support kepada dirinya. Maka ini semua kalau kemudian menjadikan seseorang lupa terhadap siapa sejatinya yang membolak-balikkan antara pada saat kita lagi sempit lalu kemudian diganti dengan kenikmatan, atau pada saat kita bergelimang kenikmatan lalu dengan skenario Tuhan dibalikkan itu menjadi sebuah kebangkrutan. Maka sejatinya ini adalah skenario Tuhan untuk menguji seseorang. Masya Allah. Ya, itulah yang ingin disampaikan lewat ayat ini, dan seperti itulah kita mengkontekskan dengan kondisi kita sekarang. Apapun yang posisi kita hari ini. Mungkin kita adalah sebagai seorang pedagang, mungkin kita adalah sebagai seorang birokrat, mungkin kita adalah sebagai seorang karyawan. Hari ini mungkin kita apes, tetapi sadarlah bahwasanya itu bagian dari skenario Tuhan untuk memberikan kepada Anda muhlah, yang memberikan sedikit saja waktu kepada Anda untuk menguji sejauh mana kesabaran Anda, komitmen Anda untuk tidak larut dengan nikmat dan tidak kemudian berputus asa dengan mudarat yang ada. Karena sesungguhnya di balik itu nanti maka ada saat di mana Allah akan mengembalikan dan mengubah semua itu, membuat berlalu semua bahaya, semua ancaman, semua kesempitan diganti oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Berkaitan dengan peristiwa Hudzaifah, Ustadz. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa membedakan antara mana ujian, mana cobaan, dan mana musibah? Jadi kalau kita lihat kata fitnah kita pakai paradigma Al-Quran. Kalau kita lihat kata fitnah di dalam Al-Quran itu, maka
memang penggunaan kata fitnah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan kata fitnah yang umumnya difahami oleh masyarakat. Umumnya kita di dalam keseharian kita memahami kalau kata fitnah itu berarti mengadu domba orang. Iya. Ya. Mengadu domba. Mengadu domba itu konotasi umum ya secara operasional di masyarakat kita. Tapi perspektif Al-Quran, kata fitnah itu dia bisa bermakna ujian, dia bisa bermakna sebuah cobaan, dia bisa bermakna satu situasi, dia bisa bermakna kezaliman bahkan. Ya, seperti misalnya walaqad di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Fatan, kata fatan di situ adalah maknanya kezaliman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang fatanul mu'minin yang memfitnah orang mukmin. Fitnah di situ adalah menzalimi orang mukmin. Tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Selain itu kata fitnah di dalam Al-Quran juga bisa berkonotasi syaitan. Karena syaitan juga itu adalah fitnah besar di dalam kehidupan kita. Selalu datang menghembuskan ujian-ujiannya, memfitnah kita, memberikan cobaan-cobaan kepada manusia agar supaya dia tergelincir dan jauh dari jalan Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf afwan, di situ dikatakan la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian difitnah oleh syaitan, karena saking begitu dekatnya kata fitnah itu dengan syaitan. Masya Allah. Menarik Ustadz. Ya. Tapi kita break dulu Ustadz. Naam. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah Ustadz, tadi sudah kita dengarkan secara jelas terkait dengan asbabun nuzul daripada ayat ini, dan tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Huzaifah bin Huzaifah. Dan ini Ustadz, terkait dengan ujian, ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya hakikat ujian dan cobaan dalam Islam itu, Ustaz? Baik, ujian sejatinya adalah kalau kita pakai perspektif kebahasaan terlebih dahulu ya. Kalau tadi perspektif Al-Quran ternyata ada banyak model fitnah yang yang disodorkan oleh Al-Quran yang berkonotasi fitnah. Ya, termasuk tadi adalah kezaliman, termasuk syaitan, termasuk anak-anak. Istri-istri suami kita itu semua adalah fitnah menurut Al-Quran, model-model fitnah. Tetapi kalau kita menggunakan perspektif kebahasaan, kata fitnah sejatinya menurut Ibnu Faris, bahwasanya fitnatun itu dari kata fatana itu maknanya adalah menguji sesuatu, menguji sesuatu untuk mengetahui hakikatnya. Jadi seperti layaknya seorang pandai emas atau pandai logam, orang yang membakar logam untuk bisa memisahkan mana emas, mana bukan emas. Nah, sehingga kalau filosofi makna bahasa ini yang kita tarik untuk memaknai kata fitnah atau ujian di dalam kehidupan kita, maka hakikatnya ujian sebenarnya adalah sebuah proses yang dihadirkan Tuhan untuk bisa memilah, untuk bisa memilih mana kira-kira setelah dia ditempa dengan berbagai macam bentuk cobaan, mana nanti diantaranya yang berkualitas. Karena ini adalah fitnah itu sejatinya adalah upaya Tuhan untuk mencari tahu siapa di antara hambanya yang sudah dia ciptakan ini yang betul-betul nanti akan menjadi hamba-hamba pilihan yang bisa memposisikan diri sebagai betul-betul sebagai abid, sebagai seorang hamba. Betul-betul dia menjalankan perintah Tuhan, taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, itu saya kira hakikat daripada makna fitnah atau ujian. Baik Ustaz, sebelum saya jauh bertanya terkait dengan ujian dalam Al-Quran, nah ini kita ada video pertanyaan
dari masyarakat Kota Gorontalo. Video pertama dari Saudara Ilham di Kota Tengah. Ya, Saudara Ilham di Kota Tengah. Untuk videonya Ustadz kita simak berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari Kota Tengah. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah orang yang melakukan dosa mendapatkan ujian? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz, ada pertanyaan dari Saudara Ilham di Kota Tengah. Apakah orang yang melakukan dosa mendapat ujian? Ya, seperti apa itu Ustadz penjelasannya? Silakan. Baik, orang yang berdosa itu sendiri adalah sebenarnya dia sedang mendapatkan ujian dari Tuhan. Iya. Jadi pada dasarnya ketika dia bermaksiat, dia sedang diuji oleh Tuhan. Apakah dia mampu untuk merespon pesan-pesan agama dan menjalankannya, ataukah justru dia mengabaikan pesan-pesan agama dan justru melakukan hal yang dilarang oleh agama. Nah, ketika dia melakukan itu, maka itu sebenarnya dia sedang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama Allah sebenarnya sedang menanti kapan dia akan kembali ini orang dengan melakukan taubat. Iya. Nah, taubat itulah cara bagaimana kita keluar dari kungkungan dosa. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah orang yang berdosa itu mendapat ujian? Ketika dia berbuat dosa, itulah ujian dari Tuhan sebenarnya. Itulah ujian menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ujian ada yang berbentuk kebaikan, ada yang berbentuk keburukan, ada yang berbentuk kesenangan, ada yang berbentuk kesempitan. Ada yang berbentuk mudarat sebagaimana dikatakan dalam ayat ini, ada berbentuk dur, membahayakan, bencana kah atau mudarat kah, semua yang bermudarat, semua membahayakan, itu namanya adalah ujian dari Tuhan. Sebuah proses skenario yang diciptakan Tuhan. Lalu kemudian Allah hadirkan nikmat, ternyata itu pun juga adalah bagian daripada ujian dari Tuhan. Apakah setelah dia dikasih nikmat, apakah dia segera kembali atau tidak? Nah, itu. Nah, ini juga untuk membedakan Ustadz, ketika orang dihadapkan suatu musibah, ya, dan ternyata untuk mengetahui itu musibah itu apakah hukuman terhadap kemaksiatannya atau merupakan ujian untuk meninggikan derajatnya. Ya, jadi memang fitnah itu ya dalam bentuk ujian keimanan, itu lebih spesifiknya disebut dengan bala. Ya, karena memang terma yang dipakai oleh Al-Quran yang berkonotasi ujian itu ada 3 secara umum. Ya, yang pertama adalah kata fitnah yang berarti ujian, ya, cobaan. Yang kedua adalah bala. Ya, bala ini adalah ujian yang datang dari Tuhan, tapi ujian keimanan untuk meninggikan derajat. Sebagaimana di dalam surah Al-Mulk disebutkan bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kata liyabluwakum itu asal kata dari kata bala. Nah, Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian keimanan kalian, siapa kira-kira yang paling baik nanti ketika dia diberikan nikmat hidup, diberikan ditetapkan kepadanya kematian, siapa yang kira-kira dalam proses hidup dan matinya ini dia bisa menjadi manusia-manusia terbaik ketika Allah memberikan kepadanya ujian keimanan. Nah, itu. Nah, berikut yang ketiga adalah musibah. Ya, musibah ini lebih umum, lebih khusus, spesifik. Ya, konotasinya adalah segala yang sesuatu yang mengena pada manusia. Jadi mengena pada manusia, tetapi itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh manusia atau menyakiti manusia. Ya, sakit, kesempitan harta, hilangnya nyawa, dan seterusnya. Semua itu konotasinya adalah musibah memang. Ya. Dan itu juga adalah bagian dari skenario Tuhan. Ya, makanya kalau kita lihat kata fitnah dengan kata bala, ya, maka yang lebih umum sejatinya adalah kata bala itu sendiri. Lalu kemudian lebih spesifik adalah musibah, dan dibalik daripada itu fitnah ini adalah kata yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebut kata fitnah yang tadi bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kelapangan, ada yang berbentuk mudarat, ada yang berbentuk
kelapangan atau nikmat. Masya Allah. Nah. Jadi pertanyaan dari saudara Ilham di Kota Tengah sudah jelas ya. Ya. Bahwasanya melakukan dosa itu ya itu ujian bagi mereka. Apakah terus-terus melaksanakan dosa atau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Ustaz di pertanyaan video kedua. Ya, pertanyaan dari Debbie di Limboto. Woi, jauh. Limboto. Untuk pertanyaannya kita simak videonya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie dari Limboto. Saya ingin bertanya Ustadz, kira-kira ujian apakah yang paling besar menurut Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan menarik Ustadz terkait dengan ujian. Ujian apakah sebenarnya yang besar menurut Al-Quran? Ya, saya kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran yang berkonotasi ada ujian yang paling berat, yaitu fitnah. Tapi yang dimaksud fitnah di sini adalah sebuah kezaliman. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW pernah bersabda ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah, waspadalah kalian dengan berbuat zalim kepada orang. Karena ingat kezaliman Anda nanti itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kemudian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Qur'an mengatakan al-fitnah asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih jahat, lebih kuat, lebih besar efeknya dibandingkan membunuh satu jiwa. Kenapa demikian? Karena kezaliman ini nanti akan merembet kepada berbagai macam sistem kemanusiaan yang kita temui. Bisa merembet kepada hadirnya dendam, bisa merembet kepada pengkhianatan, bisa merembet kepada terjadinya kemunafikan, bisa merembet kepada persoalan keluarga, bisa macam-macam persoalan ekonomi. Kalau ini makanya dalam masalah muamalah saja kita dilarang untuk berbuat aniaya. Iya, salah satu etika bermuamalah di dalam Islam itu tidak boleh ada zulm. Iya. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan ada kezaliman pada hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidak mungkin Tuhan itu berbuat aniaya kepada hambanya karena semua diperlakukan sama. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu hanya yang paling bertakwa. Jadi tidak ada orang yang akan misalnya ini karena dekat maka dia diberikan apresiasi lebih, diberikan perlakuan khusus dan seterusnya. Karena kita di mata Tuhan ini sama. Konsepnya adalah al-musawah. Kita ini sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang asing atau orang berkulit putih dengan berkulit hitam. Tidak ada sama sekali perbedaan kecuali hanya pada persoalan sejauh mana tingkat ketaatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz. Berbicara tentang ujian Ustadz. Kaitannya sekarang situasi Covid, pandemi Covid-19. Apakah ini bisa dikategorikan ujian, cobaan atau apa Ustadz? Ya, saya kira saya sepakat untuk mengatakan bahwasanya Covid-19 ini adalah bagian daripada skenario Tuhan untuk menguji manusia. Dari yang tadinya kita umumnya hanya berkutat pada persoalan yang nampak, pada persoalan yang sifatnya pragmatis, bisa ditebak, bisa di ini. Tapi ketika Allah menghadirkan sebuah virus yang susah sekali dilacak, susah untuk mendapatkan vaksinnya, maka ini pun adalah skenario Tuhan untuk mengatakan antumud du'afa wa antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini lemah wahai manusia, kalian butuh Tuhan. Kalian ini fakir dan Allah lah yang maha kaya. Lihat satu bakteri Allah hadirkan, begitu banyak manusia dan cerdik pandai yang ada di dunia ini untuk menghadirkan vaksinnya, maka tidak ada yang kemudian bisa memberikan garansi inilah vaksin satu-satunya. Tidak ada. Semua menghadirkan vaksin dan semua bisa mengatakan ini benar, ini, tetapi tingkat standarisasi keberhasilannya masing-masing ada. Dan itu tidak ada yang 100%.
Iya. Mungkin hanya sampai 60, sampai 50, ya tingkat kemanjurannya istilahnya. Nah, dengan demikian bahwasanya ketika COVID-19 ini berjalan sampai pada saat kita sekarang ini sudah berusia kurang lebih 1 tahun, maka harusnya ini juga menjadi kesadaran bagi kita sekalian bahwasanya ini adalah bagian daripada skenario Tuhan sekali lagi untuk memilah di antara kita, sekaligus untuk melihat apakah hambanya ketika diberikan sebuah ujian yang tidak tampak, apakah mereka bisa konsisten untuk melakukan proteksi dan hifzun nafs sebagai salah satu maqasidus syariah, karena kita penting sekali, kita butuh jiwa kita ini tetap eksis. Nah, bagaimana keteledoran, bagaimana kelalaian begitu mudahnya terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan, makan saja umumnya kita kalau sudah sangat hasrat terhadap satu makanan, itu tidak pakai apalagi namanya, tidak pakai kompromi lagi untuk kemudian jangan dulu makan, cuci tangan dulu, jangan dulu ini, kita dulu, kita apalagi namanya sterilisasi dulu tempat sebelum diletakkan makanannya, jangan dulu itu, berdoa dulu. Hatta persoalan-persoalan sesederhana itu sebenarnya adalah bagian daripada cara Tuhan. Ayo semua kembalikan kepada apa yang sudah dituntunkan di dalam ajaran agama ini, agar supaya kita melakukan al-wiqayah khairum minal alaj, bahwasanya kita harus melakukan proteksi sebelum terjadi kontaminasi. Ya, saya kira itu. Iya, begini Ustadz, terkait dengan ujian, biasanya kan kita ketahui bahwasanya setiap nabi yang ingin diangkat derajatnya itu pasti ada ujian yang dialami, dan tentunya setiap manusia, setiap pribadi, setiap yang manusia yang ingin diangkat derajatnya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana sikap kita, Ustadz? Tapi jangan dulu dijawab, Ustadz. Kita break dulu. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, kembali pertanyaan tadi Ustadz, saya ungkap kembali bahwasanya setiap orang itu pasti sebelum diangkat derajatnya pasti mengalami yang namanya ujian, dan tentunya yang menjadi sikap kita saat ketika mengalami yang namanya ujian itu seperti apa Ustadz? Bagaimana kita menyikapi ujian yang kita hadapi? Silakan Ustadz. Ya, baik. Pertama, sikap kita adalah senantiasa mendudukkan sebuah musibah, sebuah ujian yang datang itu bahwasanya ini adalah bagian daripada skenario Tuhan. Itu saja yang pertama kita harus lakukan, bahwasanya kita harus yakini ini adalah skenario Tuhan. Maka sikap kita kalau sudah begitu, caranya adalah kita istirja saja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu adalah sebuah musibah, bencana. Kalau itu adalah sebuah nikmat, kita katakan seperti apa yang diutarakan oleh Nabiullah Sulaiman ketika dia diberikan kemewahan, fasilitas yang berlimpah ruah, para pegawai yang begitu banyak, harta yang tidak ternilai. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah bagian daripada ujian Tuhan kepada diri saya untuk menguji saya, apakah saya bersyukur ataukah justru saya lupa daratan dan menutup diri, atau istilah lainnya kufur. Nah, untuk itu maka saya tadi katakan, kalau itu adalah sesuatu yang berdampak buruk kepada kita, ya kita harus istirja, bertawakal kepada Allah, sebut bahwasanya tidak ada, semua ini sumbernya dari Tuhan ini. Ya, lalu kemudian yang kedua, kalau itu adalah nikmat, ya kita bersyukur kalau itu nikmat, ya karena kita harus pahami bahwasanya ini adalah bagian daripada ujian juga dari Tuhan untuk melihat apakah saya bisa bersyukur dengan nikmat ini atau tidak, ataukah justru saya kikir, atau justru saya semakin sombong, semakin pongah, semakin tidak lupa daratan. Ya, dan itu yang berikut, yang ketiga adalah ketika manajemen sabar yang harus kita pakai adalah bagaimana kita menghadapi sesuatu dengan sebuah sikap tawakal sambil melakukan ikhtiar.
keluar dari kekalutan dan persoalan kita. Itulah sabar sesungguhnya. Kita bertawakal, serahkan kepada Allah apapun hasilnya, tetapi kita ikhtiar terlebih dahulu untuk keluar dari problem itu. Dan terkadang ada ungkapan bahwasanya itu sabar ada batasnya. Iya, itu kata manusia, tetapi konsep agama kita tidak mengenal istilah sabar ada batasnya. Karena kalau sabar ada batasnya, maka bukan disebut sabar, itu namanya dendam. Iya, dia akan melahirkan dendam. Baik Ustaz, semakin menarik ya penjelasan kita terkait dengan ujian dalam Al-Quran. Namun di suasana bulan suci Ramadan, terkadang banyak segelintir orang di antara kita yang mungkin yang melaksanakan puasa, puasa maksudnya sebagai seorang muslim tentunya ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwasanya ini merupakan ujian bagi mereka karena yang sebelumnya di luar Ramadan makan terus pas di bulan Ramadan berlapar-lapar. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, kalau saya mengembalikan kepada apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salah satu musuh terberat kita itu adalah menaklukkan hawa nafsu. Dan ketika kita berhadap-hadapan dengan hawa nafsu, maka ujian terberat kita berarti adalah hawa nafsu. Karena tidak ada yang bisa membuat kita untuk melakukan maksiat, meninggalkan perintah Tuhan, atau mengeluh, kecuali itu adalah dorongan hawa nafsu. Maka untuk itu, maka saya ingin menambahkan tadi, kalau ditanyakan tadi, apakah ujian yang terberat atau terbesar itu, saya mengatakan adalah kezaliman menurut konsep Al-Quran, surah Al-Baqarah, maka saya menambahkan yang kedua, yaitu adalah hawa nafsu, dan itulah makanya ada syariat puasa. Puasa ini adalah cara dan skenario Tuhan menghadirkan sebuah syariat agar supaya melalui syariat itu pelan-pelan kita mampu memegang kendali hawa nafsu kita yang begitu kalau dia muncul itu sampai bisa mengalahkan akal sehat kita, sampai bisa meruntuhkan sesuatu bangunan yang sudah kokoh. Karena satu kecerobohan, karena hanya terpancing sebuah pemikiran dangkal, maka bangunan yang sudah kokoh, yang sudah tinggi, yang sudah menghabiskan banyak biaya, itu kemudian bisa hancur lebur. Ibaratnya begini, Ustaz. Seperti layaknya ketika kita membangun sebuah rumah misalnya. Tapi kalau kemudian kita terpancing oleh dorongan hawa nafsu kita, karena kita misalnya pulang dari kerja, sebelumnya kita sudah sepakat dengan kontraktornya bahwasanya nanti modelnya begini ya. Tapi begitu kita pulang dari sebuah daerah, lalu kemudian pekerjaan itu masih berjalan, sesampainya di situ sudah jadi. Wah, ini ada yang salah ini. Tolong ini diganti deh. Ini diubah deh, ini begini. Itu hanya sesaat, itu adalah hasil daripada dorongan hawa nafsu. Bayangkan kalau kemudian itu kita tarik dalam konsep kehidupan kita, ketika ada seseorang yang sudah berjalan di jalan yang benar, lalu kemudian dipancing oleh satu dorongan hembusan, rayuan dari syaitan, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka bangunan yang sudah kokoh, yang sudah indah, yang sudah bagus sekali ini bisa kemudian hancur, bisa kemudian pupus. Tidak ada sama sekali yang bisa kita dapatkan karena terbawa oleh dorongan hawa nafsu. Makanya disinilah pentingnya kita memanage hawa nafsu kita. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah siam, karena ibadah siam itu adalah ibadah yang dihadirkan oleh Tuhan untuk memerangi hawa nafsu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walaupun ada yang pertanyakan dan mempersoalkan hadisnya, raja'na minal jihadil akbar, raja'na minal jihadil asgar ila jihadin akbar, ala wa huwa jihadun nafs. Kita telah kembali dari sebuah jihad yang kecil, yaitu jihad dalam bentuk berperang fisik, dan kita akan kembali dari situ ke rumah masing-masing dan akan berhadapan dengan jihad yang justru lebih besar. Apa itu kata Rasulullah? Wa huwa jihadun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah ketika kita menempa diri kita membiasakan beribadah siam,
ya bukan hanya yang wajibnya saja, Ya, tetapi betul. kita menambah dengan apalagi namanya ibadah siam sunnah, maka ini adalah upaya kita untuk betul-betul bisa memegang kendali hawa nafsu itu, sehingga begitu dia melonjak, begitu dia kemudian muncul, kita bisa kemudian mengimbanginya dengan peran akal dan peran iman yang ada di dalam sini. Iya. Ya. Ya, berkaitan dengan puasa ini Ustaz. Ya. Kan terkadang kita puasa, ya pasti ada ujian-ujian di dalam kita seharian melakukan ibadah puasa. Bagaimana kita bisa meng-counter ujian-ujian itu Ustaz? Ya, saya kira untuk mengkanternya adalah kita pertama dulu bahwasanya ya namanya orang yang berpuasa beribadah, ya jangankan berpuasa, sholat saja kita sudah ada di dalam sholat masih juga ada godaan. Iya, betul. Iya, maka demikian pula ketika orang berpuasa, maka untuk itu kita harus sadari bersama bahwasanya ujian itu hatta ketika kita sudah sementara menjalankan ibadah pun, maka ujian itu tetap ada. Iya. Maka demikian pula sementara kita berpuasa ada godaan untuk rusak saja puasanya atau berbuka saja, kan bisa diganti nanti di hari yang lain. Nah, ingat bahwasanya puasa yang dibatalkan tanpa ada uzur yang syar'i, walaupun kita nanti mengganti dengan 100 puasa yang lebih banyak dibandingkan itu, tidak akan bisa kemudian menandingi dan menggugurkan satu kewajiban yang ditinggalkan dari puasa itu, karena hanya sebuah faktor dorongan hawa nafsu dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Walaupun kita 100 hari berpuasa, tidak bisa dia menghilangkan dan menggugurkan itu atau mengganti puasa 1 hari yang kita tinggalkan itu. Maka berhati-hatilah tentunya, jangan sampai nanti kita akan menyesali, karena ibadah siam ini adalah hitungannya hari demi hari, semua ada hitungannya, bukan langsung diinkludkan 1 bulan. 1 bulan. Iya, jadi 1 hari puasa ya 1 ibadah gitu. 2 hari puasa berarti 2 kali kita beribadah dan seterusnya. Masya Allah. Nah. Sebenarnya mau lanjut lagi Ustadz, tapi apalah daya kita terbatasi oleh waktu ya. Dan sangat menarik pembahasan hari ini terkait dengan ujian dalam Al-Quran. Namun di akhir Ustadz, kami butuh closing statement dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar melalui Quran surah Az-Zumar ayat 49 ini, bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan kuasanya menghadirkan berbagai macam bentuk ujian di muka bumi ini kepada seluruh hamba-hambanya yang bernama manusia. Ada ujian yang berbentuk dur, yaitu kemudaratan, bencana, bahaya dan segala macam bentuk hal-hal yang bermudarat bagi manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ujian yang lain berupa nikmat, yaitu segala macam bentuk kenyamanan, kelapangan dan hal-hal yang menyenangkan bagi manusia. Nah, untuk itu maka ketika kita berada dalam kesusahan, kemudaratan, ingat, sadari diri kita bahwasanya ini bagian dari skenario Tuhan untuk melihat apakah kita mampu menghadapi, bersabar menghadapi ujian itu dan berusaha berikhtiar keluar daripada ujian itu. Dan kemudian ketika kita diberikan kelapangan, maka juga kita harus sadari bahwasanya ini adalah bagian daripada ujian Tuhan. Apakah saya bisa lebih berkualitas, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah, atau justru semakin jauh dari Allah, bahkan lupa daratan dan semakin sombong dengan apa yang telah kita capai berupa materi maupun prestise hidup. Saya kira itu simpulan singkat dari seluruh apa yang kita bicarakan tadi, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك يا الله وأنت أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka tsabata fi umurina wa nas'aluka husnul aqibah fi jami'i a'malina wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ya, telah hadir membersamai kami di studio ini. Sama-sama. Insyaallah sehat terus Ustadz. Amin. Dan insyaallah puasanya lancar terus Ustadz. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah Ustadz tentunya kita akan bertemu lagi pada tema-tema yang menarik lain. Amin. Yang lain. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk pemirsa, ya terima kasih telah membersamai, tetap setia di program Mengharap Ridhomu. Selamat menantikan buka puasa, berbukalah yang manis-manis dan jangan berlebihan. Tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.